Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, sabdamu adalah terang dan pelita dalam hidup kami. Kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu itu. Semoga dengan daya Roh Kudusmu itu, telinga kami mampu mendengarkan dan hati kami menghayatinya, serta mampu mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dua pokok penting dalam perikop ini adalah benih dan tanah. Benih pada umumnya menunjuk pada hal-hal yang positif, misalnya keunggulan atau sesuatu yang berkualitas. Seorang petani seringkali menyisihkan benih yang bagus untuk ditanam kembali. Benih tersebut berpotensi tumbuh dengan baik sehingga melestarikan kehidupan selanjutnya. Benih yang dimaksudkan Yesus dalam perumpamaan hari ini adalah firman Allah. Sabda Allah memiliki daya tumbuh yang luar biasa serta mengandung intisari kehidupan. Benih yang ditaburkan di atas tanah akan melebur dan menyatu dengan tanah demi kehidupan yang baru. Demikian juga halnya dengan firman Allah yang diwartakan kepada manusia. Selanjutnya adalah tanah. Berbagai macam tanah ada di bumi. Ada yang berbatu-batu, ada yang kering dan tandus, ada yang gembur, subur, dan penuh dengan humus. Zaman sekarang, tanah bisa diolah dengan teknologi modern sehingga yang tandus berubah menjadi subur. Namun sebaliknya, karena kelalaian manusia, bisa saja tanah yang tadinya subur berubah menjadi tandus karena kehilangan humus. Kesuburan tanah hilang misalnya karena pemakaian berbagai macam zat kimia, sehingga kemudian tanah itu tidak bisa ditanami dengan tumbuhan. Perumpamaan yang kita dengar hari ini menjelaskan bahwa firman Tuhan ditaburkan kepada siapa saja. Sang penabur tidak pilih-pilih pribadi. Siapapun bisa menerima apa yang ditaburkan olehnya. Sementara itu, tanah adalah situasi pribadi manusia dalam menanggapi firman itu. Manusia sendirilah yang menjadi penentu apakah dirinya seperti tanah yang tandus, keras, dan berbatu-batu, sehingga firman tidak bisa tinggal dan tumbuh padanya, ataukah seperti tanah yang ditumbuhi semak berduri, yakni pribadi yang penuh dengan dosa, iri hati, kemarahan, dan kebencian, sehingga firman Tuhan tumbuh sebentar di atasnya, tetapi kemudian layu dan mati. Kita pun bisa memilih untuk menjadi tanah yang subur. Memang sebagian manusia
Kita selalu penuh dengan kekurangan. Namun meskipun memang kita sekarang ini layaknya tanah yang tandus atau berbatu atau penuh duri, kesempatan tetap terbuka bagi kita untuk berubah dan memperbaiki diri kita. Sebagai pengikut Kristus, kita dapat membersihkan tanah kita, tidak lain dari diri kita dengan memupuknya menggunakan kekayaan iman yang dimiliki dan telah diwartakan oleh gereja, yakni dalam sakramen-sakramen. Namun zaman modern ini, tidak jarang tanah kita terkena polisi egoisme. Iman menjadi luntur karena manusia menganggap dirinya berkuasa dan mampu melakukan apa saja dengan pikirannya, mengandalkan logikanya. Ini membuat tanah kita menjadi kering oleh kesombongan dan hedonisme. Kita menjauhkan Allah dari kehidupan kita. Marilah kita mendukung semangat Sang Penabur agar benih yang ditaburkannya dapat menghasilkan buah yang banyak. Kalau tanah kita sudah subur, mari kita jaga kesuburannya. Kalau tanah kita masih kering, mari kita berusaha mencari humus agar benih yang telah ditaburkan itu tidak mati sia-sia. Ya Tuhan, kami seringkali melalaikan amanat sabda-Mu. Bantulah kami agar meyakini dengan sungguh perkataan-Mu yang menjadi penerang dan pelita yang menuntun kami kepada hidup yang berbuah bagi sesama kami dan demi kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.